Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami untuk kami tetap semakin mendekat, melekat kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu tidak pernah berkesudahan setiap kehidupan kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir memberkati ibadah kami. Biarlah namamu saja yang dipermuliakan. Namamu saja yang ditinggikan. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Sebab Dia yang sudah menunjukkan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukurmu melalui pujian pagi hari ini. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari kata, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan ya kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama-sama angkat suaramu, puji Dia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
setiamu. Yes. Setiamu kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, sebab kau menunjukkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setia. Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Kalau sampai detik ini kita ada semua karena Tuhan. Amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Engkau menunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau menunjukkan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh Engkau mulia, haleluya. Mari bersama-sama angkat suaramu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Angkat suaramu menyembah Dia sebagai ucapan syukurmu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Sebab bersamamu kami aman, Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami tenang, Tuhan. Haleluya. Sebab hanya dekat padamu, jiwa kami tenang, Tuhan. Sebab hanya di hadirat-Mu
Sebab tidak ada yang dapat kami banggakan dalam hidup ini. Semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Tetap menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang memuaskan jiwa kami yang haus pagi hari ini. Sebab Engkau yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Yes. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setia. Ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau yang layak kami puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara terkasih. Coba panjenengan lihat kiri kanan panjenengan. Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Jangan biarkan yang kiri kanan kita hanya berdiam diri. Amin. Kita percaya Tuhanlah perlindungan kita. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan perlindungan kita. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Bahkan Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah baik siang dan malam. Baik siang maupun malamnya, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus Tuhanku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus Tuhanku di dunia, tempat perlindunganmu. Stop. Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus gunung batu kita, amin.
Dia perlindungan kita, amin. Mari kita ekspresikan ucapan syukur, mengakui Dia batu karang yang teguh, amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Meskipun sekarang banyak masalah, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin. Semua beres kabeh, siap menari untuk Tuhan, amin. Jangan lupa disenggol kiri kanan kita, amin. Beres kabeh. Hey, 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 hey. Semuanya digoyang. Hai. Siap-siap tangannya di atas. Yeay. Sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus. Masih uripku akeh masalahe. Ana Yesus ana mujizate. Sing penting ana Gusti Yesus. Ana Gusti Yesus. Masih uripku
sudah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Coba kita ekspresikan bersama Tuhan, beres kabeh. Amin. Amin. Nanti kalau saya bilang tangannya ke atas sambil muter-muter nggih. Oke. Yeah. He. 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 Bersama-sama. Bersama-sama tangannya di atas, muter, yeah. Seperti ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe, yes. Seperti ono Gusti Yesus, ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, penting sing muter. Ono Gusti Yesus, masih uripku. Ono Yesus, ono mujizate. Sing penting ono ono Gusti Yesus, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus. Sing penting. Hei, tangan semua ke atas. Ono Gusti Yesus, amin. Ono Yesus, ono mujizate. Yeah. Amin. Ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus. Hey, 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 hey. Ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Ono Yesus, ono mujizate. Amin. Ono Gusti Yesus, masih uripku, akeh masalahe. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Sekali lagi. Penting ono Gusti Yesus, beres kabeh. Haleluya. Sebab bersamamu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada kesempatan saat ini kita akan menyaksikan penampilan dari perwakilan kaum wanita. Waktu dan tempat dipersilakan.
Puji nama Tuhan. Tarian tadi yang dipersembahkan mengingatkan untuk kita tetap sumindi marang Gusti. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, ada kesempatan pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama membuka hati kita. Sebab firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebab Tuhan senantiasa ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Setiap proses yang kita hadapi, kita percaya Tuhan tetap ada dan kuasanya tetap memberkati kehidupan kita. Terima kasih. Biarlah kami tetap mengagumi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagumi Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendah, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ini pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagumi, ku kagumi cara
Sungguh tak terduga cara Tuhan menolong setiap kehidupan kita. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sungguh saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sungguh hidupku tak terbatas kuasa-Mu. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang kuandalkan di Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau satu-satunya Allah yang kuandalkan Tuhan. Engkau yang tidak pernah lalai Tuhan oleh janji-janji-Mu. Engkau yang menyertai kami. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, sebentar lagi Tuhan, kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan firman-Mu ditanam bagaikan benih Tuhan, ditanam yang di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah Tuhan, memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembunyikanlah kami di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dimuliakan, dan kami semakin direndahkan. Terima kasih Tuhan, berkatalah Engkau sendiri Allah Roh Kudus lewat mulut lidah kami, kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam saudara. Selamat pagi, kami percaya hari ini semua pasti luar biasa. Walaupun saudara tidak mengatakan gimana keadaannya, kami percaya hari ini kita semua pasti luar biasa keadaannya. Karena apa? Karena
karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, saudara. Karena ini nuansa Kartini, kita percaya ya, Kartini itu adalah pahlawan wanita, saudara. Perjuangan wanita, pejuang Indonesia untuk memberi wanita menjadi wanita yang kuat, wanita yang memiliki karakter-karakter yang luar biasa, yang ada kemajuan, saudara. Tapi kami ambil tema hari ini bukan karena Kartini, tapi kami ambil tema dengan seperti Kartini. Kartini adalah pejuang, kita juga adalah pejuang, saudara. Bukan hanya berjuang untuk Indonesia, tapi kita adalah perjuang iman. Amin, saudara. Firman Tuhan ini bukan ditunjukkan oleh kaum wanita saja, saudara. Untuk kita semua yang ada di tempat ini semua adalah umat Tuhan, pilihan Tuhan. Maka hari ini Tuhan berkata, lewat kami percaya beberapa hari ini saya sudah 2 minggu dikatakan sama Mbak Esther, sama Mbak Dewi, nanti sama juga Tante dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami terima kasih buat Tante, Om, dan juga kaum wanita yang sudah mempercayakan kami untuk menyampaikan kebenaran hari ini, saudara. Tapi banyak liku-liku yang kami alami di dalam 2 minggu itu, saudara. Kami mengalami juga sakit, yang kemarin itu saya sudah bilang, Tante, badan saya kurang sehat. Tante bilang harus semangat. Terus kemarin itu tangan saya juga itu, saudara, luka. Ini semua aku percaya ini bukan pekerjaan Tuhan, tapi ini pekerjaan iblis, saudara. Kami tengeng di dalam nama Yesus. Kami bilang, Tante, saya enggak mampu, Tante, saya bukan hamba Tuhan. Tapi kami percaya, kami setiap pagi jam 3 kami berdoa dan belajar. Karena kalau enggak jam 3 saya enggak bisa, saudara. Cucu kami banyak, jadi berisik, jadi enggak bisa belajar, saudara ya. Nah, kita ambil tema perjuangan. Orang hidup itu harus banyak berjuang, saudara. Kalau enggak berjuang namanya bukan orang hidup, saudara ya. Kalau kita ingin meraih cita-cita kita berhasil, kita pasti berjuang. Untuk anak-anak sekolah, kalau ujian pasti berjuang untuk belajar, ya kan anak-anak? Nah, kalau ibu-ibu berjuang, saudara, untuk mencapai rumah tangga kita yang baik, untuk damai sejahtera, menciptakan di dalam keluarga itu juga berjuang, saudara. Bukan diam saja. Bapak-bapak juga berjuang untuk mencari nafkah, itu juga berjuang, saudara ya. Semua untuk melengkapi kehidupan kita. Kita perlu berjuang di dalam hidup kita ini karena apa? Di dunia ini tempatnya orang berdosa, saudara. Dulunya iblis itu adalah malaikat yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dia jatuh, makanya sama Tuhan dibuang di dunia ini, di bumi ini, saudara. Bumi ini di waktu masih kosong, makanya tempat dunia ini adalah tempatnya iblis, saudara. Kita harus berjuang untuk melawannya, saudara. Nah, di dunia itu makanya banyak kejahatan, saudara. Juga manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh di Taman Eden sama Tuhan, dibuang di dunia. Makanya dunia ini adalah tempatnya orang-orang berdosa. Kita ini adalah keturunan orang yang berdosa, saudara. Tidak memungkiri kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Makanya kita harus berjuang sebagai orang hidup itu adalah harus berjuang. 1, berjuang untuk mengasihi Tuhan, saudara. Bagaimana caranya kita berjuang untuk mengasihi Tuhan? Nanti kita akan baca, kami minta dengan hormat, nanti yang belum pelayanan kami minta Mbak Ibu Tri saja membaca di 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 5 sampai 9.
Iya. Monggo, Putri. Demikian bunyi firman Tuhan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan dalam zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dan hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terima kasih Mbak Tri. Kita beri judul perjuangan. Satu adalah berjuang untuk mengasihi Tuhan. Di 1 Petrus 1 ayat 8. Itu poin ke-1 adalah berjuang untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana berjuang untuk mengasihi Tuhan? Walaupun kita ini belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, namun percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak berkatakan. Jadi walaupun kita belum pernah melihat Tuhan, belum pernah melihat Yesus, kita berjuang untuk mengasihi Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana caranya untuk mengasihi Tuhan Yesus yang dikatakan kita tetap bergembira? Itu seperti ini, saudara. Kita bersekutu beribadah ini adalah kita juga mengasihi Tuhan, saudara. Bentuk suatu kasih kepada Tuhan, saudara. Jadi walaupun kita tidak melihat, ini tadi kita bergembira, menjoget-joget, itu menjoget untuk siapa? Kan untuk Tuhan, bukan untuk kita sendiri, saudara. Untuk memuliakan Tuhan. Dan jangan pernah tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada dengan alasan apapun, titik, saudara ya. Banyak sekali hal berkata, aku mengasihi Tuhan, aku percaya Tuhan, tapi itu jangan cuma hanya di ngomong saja, tapi itu berdasarkan iman, berdasarkan yang ada di hati kita. Tuhan itu adalah CCTV kita, saudara. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan bisa melihat hati sedalaman kita, bahwa kita ini mengasihi Tuhan atau tidak, itu yang tahu Tuhan, bukan orang lain, saudara. Jadi jangan pernah alasan dengan apa saja. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus berjuang benar-benar, saudara. Engkau harus berjuang, saudara, untuk mengasihi Tuhan itu, saudara. Jangan cuma hanya menjadi orang Kristen yang percaya. Jangan cuma menjadi orang Kristen yang KTP saja. Nanti kalau masa pengangkatan, masa KTP-nya yang diangkat. Tidak kan, saudara? Saudara ingin diangkat bersama Yesus, saudara? Kami juga ingin, saudara. Kita berjuang bersama-sama, saudara. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah. Walaupun kita berkata, aku mengasihi Tuhan lah. Aku mencintai Tuhan. Aku lebih dari segalanya. Tapi di waktu kita beribadah, di waktu ada doa di gereja, alasannya banyak sekali. Itu apa namanya orang mengasihi Tuhan, saudara? Itu belum mengasihi Tuhan, saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, tidak ada alasannya. Karena kita selama masih numpang di bumi ini, kita adalah harus berjuang, saudara. Karena banyak sekali kejahatan yang ada di dunia ini. Kalau kita tidak dekat kepada Tuhan, kita tidak kuat, saudara. Kita harus mengalami pribadi lepas pribadi dengan Kristus, saudara. Kalau kita bisa mengalami Kristus, kita pasti ada perubahan. Jadi kita harus berjuang untuk mengasihi Tuhan, menemukan Kristus secara pribadi, saudara. Bagaimana caranya untuk menemukan Yesus secara pribadi, saudara? Kita tekun di dalam firman Tuhan. Kita selalu merindukan Tuhan, saudara. Setiap pagi sebelum kita awali aktivitas kita bersyukur, kita minta pimpinan Roh Kudus, saudara.
setelah kita selesai beraktivitas, kita mengucap syukur karena Roh Kudus telah memampukan kita untuk berjuang di dunia ini. Di malam hari kita bisa berdoa, sewaktu tidur mengucap syukur dan minta ampun pagi sampai siang, sore, malam. Kalau kita berbuat dosa, minta ampun saudara. Itulah kita rindukan hadirat Tuhan, kita rindukan saudara. Walaupun saya secara pribadi tidak kelihatan berdoa, tapi saya terus ingin merindukan Tuhan. Saya berdoa itu saya ingin selalu berdoa seperti Daniel 3 kali saudara. Setiap pagi sebelum aku beraktivitas dan setelah aktivitas aku mengucap syukur dan malam aku minta ampun kepada Tuhan. Karena kadangkali tidak sengaja kita ini berbuat dosa saudara. Poin kedua, berjuang untuk melawan dosa. Poin kedua adalah di dalam dunia ini berjuang untuk melawan dosa, saudara. Di dunia ini enggak enak, saudara. Dunia ini tempatnya orang berdosa, tempatnya iblis dibuang. Jadi kita ini semua satu kambangan, satu dengan iblis. Jadi kita harus berjuang untuk melawan dosa yang dipakai iblis itu, saudara. Untuk menghancurkan iman kita, kita harus berjuang, saudara. Di 1 Petrus 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita berbahagia, saudara. Walaupun mengalami pencobaan, duka cita, itu semua ujian, saudara. Kita berbahagia, jangan kita tanggapi dengan adanya pencobaan, usaha kok seret ya, kadang aku ambil mobil, ambil sepeda motor, kok aku nggak bisa ngaso, ya gimana Tuhan ini, di mana Tuhan ini, selalu bersungut-sungut menyalahkan Tuhan, ujung-ujungnya apa? Meninggalkan Tuhan, saudara. Jangan sampai kita murtad atau meninggalkan Tuhan, saudara. Ini dunianya sudah akhir, saudara. Dunianya sudah tua, banyak hal yang terjadi, banyak berita-berita di multimedia, banyak kekerasan, banyak perampok, banyak pejabat-pejabat yang koruptor. Karena apa? Karena banyak iblis di hidup kita ini, sisi kita ini. Karena iblis itu dibuang di dunia kita ini adalah satu paket dengan iblis. Kita harus tidak mau, saudara. Tempat kita harus di surga. Amin, saudara. Kalau kita berjuang, kita pasti bisa hidup di dalam surga. Kita harus berjuang untuk melawan dosa. Dosa apa itu, saudara? Biasanya yang kita biasa berjudi, janganlah kita judi, kita tinggalkan, walaupun itu dapat uang banyak. Kalau kita kebiasaannya biasa ngerumpi atau bohong atau pencuri atau menipu atau berzina, tinggalkan semua itu, saudara. Kita tinggalkan segala dosa, kita lawan si iblis itu, kita lawan dosa itu, saudara. Kalau kita berjuang bersama-sama Tuhan, pasti bisa, saudara. Kuncinya satu, saudara. Kalau kita bisa mengalami Kristus secara pribadi, pasti kita bisa meninggalkan semua dosa itu. Kalau kita orang Kristen belum bisa mengalami Kristus secara pribadi, pasti itu seringkali berbuat dosa, saudara. Banyak hal, kalau di sini enggak ada ya, banyak di luar sana ya, banyak orang Kristen yang berbicara, kalau di gereja itu, waduh, sukacita luar biasa. Nanti keluar di gereja, bertengkar sama istri suami. Semua kataan kebon bin keluar semua. Itu namanya apa? Belum bisa melawan dosa. Jadi kita harus melawan dosa, saudara. Khususnya seorang ibu, itu harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita, contoh bagi suami kita, harus bisa berjuang menjadi teladan bagi suami kita. Kalau suami kita menginginkan suami kita berubah, hidup kita dulu yang diubahkan, saudara. Amin, saudara. Jadi hidup kita yang diubahkan, bukan suami kita dulu. Kalau suami mengharapkan istrinya berubah, juga seperti itu. Suami harus bisa berubah dulu, baru istrinya juga akan berubah. Semua adalah berdampak pada diri kita sendiri, kita harus benar-benar menjadi berkat.
Semua ujian-ujian itu adalah untuk menguji keimanan kita, saudara. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi lek sampean kabeh iki mang, jenengan kabeh semua menghadapi ujian itu karena Tuhan sebenarnya mencintai kalian, saudara. Kita biar iman kita kuat, biar kita kelak nanti bisa bersama-sama masuk surga, saudara. Tuhan tidak menginginkan kita ini binasa, saudara. Tapi melainkan Tuhan menginginkan umatnya semua bertobat, berbalik, dan mendapat keselamatan yang luar biasa. Perjuangan kita, penderitaan kita ini tidak seberapa dengan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus harus disalib, menderita untuk kita, saudara. Kita harus bayangkan, bahkan Tuhan Yesus diludahi, dicambik-cambik, itu cuma untuk menebus dosa kita. Kalau kita mau berbuat dosa apa enggak, kasihan sama Yesus. Kalau engkau adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, engkau harus berjuang melawan dosa itu, saudara. Seperti Tuhan Yesus berjuang untuk menyelamatkan kita, saudara. 2 poin, saudara. 1 untuk mengasihi Tuhan, 2 untuk menderita, untuk berjuang untuk melawan dosa. Itu yang sangat sulit, saudara, untuk melawan dosa itu. Karena peperangan kita adalah melawan daging kita, nafsu kita, saudara. Di saat kita enak-enak tidur, disuruh bangun harus beribadah, harus berdoa, saudara. Di waktu hujan, kedinginan, kita harus bangun, harus bersyukur, menyembah Tuhan. Melawan daging kita ini, saudara, itu tidak gampang, saudara. Mudah untuk bicara dalam mulut, tapi kalau mempraktekkan itu adalah sulit, saudara. Kita harus berdoa, kita harus dimampukan oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa bersama-sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara. Percaya, saudara, kalau kita pribadi, lepas pribadi, semua mengalami Kristus secara pribadi, semua akan najis dengan dosa itu, saudara. Kita akan jauh hidup di dalam dosa, saudara. Amin, saudara. Poin ketiga, berjuang memperoleh keselamatan jiwa. Jadi kalau kita sudah berjuang untuk mengasihi Tuhan dan berjuang untuk melawan dosa, kita pasti berjuang untuk keselamatan jiwa, saudara. Kalau 2 poin ini kita lakukan, kita pasti berjuang untuk mengerjakan keselamatan kita, kita pasti mampu, saudara. Karena apa? Karena sudah menemui Yesus secara pribadi, saudara. Kita akan berjuang untuk memperoleh keselamatan jiwa, 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kalau kita berjuang untuk keselamatan jiwa itu perlu iman, saudara. Kita perlu iman yang kokoh, iman yang kuat. Jadi jangan kita menjadi iman yang gampangan, saudara. Karena kita ini anak raja, saudara. Kita ini anak luar biasa, saudara. 1 Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara yang telah tersedia pada zaman akhir. Jadi saudara, kita ini imannya itu tidak kuat tanpa dipelihara Tuhan. Jadi kita ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah Roh Kudus. Jadi setiap hari panggil Roh Kudus, saudara. Jangan pernah sungkan, jangan pernah apa, panggil Roh Kudus. Apapun yang engkau inginkan untuk berjuang, untuk imanmu, kekuatan imanmu, Roh Kudus menyertai, saudara. Semua ketidakmampuan di dalam hidup dunia ini, kita tidak mampu sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu melibatkan Roh Kudus, biar kita bisa dibawa ketemu secara pribadi dengan Yesus, saudara. Kalau kita bisa ketemu dengan Yesus secara pribadi itu, hati kita itu memiliki damai sejahtera, saudara. Walaupun di tengah-tengah badai, walaupun di tengah-tengah keluarga kita atau masalah, atau di tengah-tengah lingkungan kita yang megelake, menyulitkan, itu tetap kita ada damai sejahtera, saudara. Karena apa?
Karena ada Kristus di dalam hidup kita ini, saudara. Kami mau bersaksi sedikit. Di waktu saya ini kan sakit jantung, saudara ya. Kemarin-kemarin itu setelah hari raya, saya itu mau periksa ke dokter karena mau ke Gresik mudik. Tapi saya dilarang sama dokternya. Udah nggak diterima sama dokternya. Saya nggak tahu kenapa saya itu periksa juga pakai prosedur juga nggak diterima, itu bagaimana. Saya juga awal bukanya itu saya sudah ke sana. Terus kedua kalinya itu saya diterima, dinyatakan bahwa jantung saya ini sudah semakin membaik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu ujian tiba lewat tetangga saya, saudara. Waktu setelah saya periksa itu, tetangga saya sudah hari raya lebaran sudah selesai. Setiap hari selama 1 minggu dia beberapa jam, tidak sekali 3 kali, terus berlangsung menyalakan petasan itu di pagar saya, saudara. Setiap hari, saudara. Kalau gimana hati saya ini, jantung saya ini, Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis, biar saya ini harus punya akar kepahitan dengan orang yang menyalakan petasan itu. Yang menyalakan depan saya sendiri. Saya maksudnya iblis saya tahu. Orang-orang yang selalu ingin dekat kepada Tuhan itu enggak gampang. Jadi kita harus patahkan setiap roh-roh yang membuat kita ini tidak nyaman di dalam Tuhan, saudara. Seperti kita membenci orang, kita memiliki akar kepahitan, itu semua tidak bisa kita ketemu Tuhan, saudara. Kalau kita mau ketemu Tuhan, hidup kita harus kudus, harus suci. Jadi tinggalkan semua kepahitan, kebencian, akar kepahitan itu semua, saudara. Jangan pernah memiliki dendam atau kepahitan. Terima kasih. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini sampai di sini. Kami masih punya pesan, kita harus berjuang benar-benar kalau mengasihi Tuhan. Kita berjuang untuk bisa ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Biar hidup kita bisa menang dan mendapatkan keselamatan. Amin, saudara. Kami punya itu saya mau mengatakan siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya nggak siap tadi. Saya lihat dompet kok ada uang 2. Cuma sedikit tapi bisa untuk sarapan. Bisa untuk sarapan orang 2 maksudnya, bukan orang 1 ya, saudara. Tapi ini sedikit tidak ada di firman saya. Tidak ada di firman saya cuma ingin mengetes siapa yang rajin membaca firman Tuhan saja. Karena ini hari Kartini, aku ingin tahu siapa wanita yang persis seperti Kartini ini berjuang untuk bangsa dan negaranya. Monggo Jason. Jason sama Mas Dion dulu mana? Dulu Jason, monggo Jason, sini Jason jawab dulu di sini. Siapa Mas? Monggo. Esther. Bagus. Terus saya tanya, Esther itu berjuang untuk Yunani. Oke, terima kasih Mas. Sini Mas, ini. Ini ada buat untuk beli sarapan nanti. Makasih. Yang kedua adalah siapa orang yang berjuang untuk siapa itu? Nafkah, untuk ekonomi, walaupun itu banyak goncangan, tapi itu berjuang untuk ekonomi keluarganya. Siapa? Monggo, langsung Mbak Vivin. Nanel, oh ya Nanel, yang dulu Nanel. Mana Nanel? Maaf Bu Vivi ya.
Bu Pipin, monggo. Siapa? Maju ke depan, silakan. Bu Vivi, ayo tadi sudah angkat tangan. Bu Vivi, siapa yang bisa? Siapa saja boleh, Mas Bram boleh, Tante boleh, siapa saja boleh. Monggo. Mbak Lita, monggo Mbak Lita. Mbak Gepi, ayo siapa? Oh, siapa ini? Tante Esther yang selalu baca firman Tuhan di statusnya. Oke, yes, ayo masuk. Ayo, ini pasti bisa dong. Pasti bisa dong. Ini antara Naomi atau Ruth? Ruth. Tepuk tangan untuk Mbak Esther. Ini Mbak Esther. Percaya, berarti sampean baca firman Tuhan terus. Nah, puji Tuhan, Mas. Nih ya, untuk sarapan. Terima kasih buat semua yang sudah menjawab. Berarti mereka semua adalah anak-anak Tuhan yang sering membaca firman Tuhan. Mbak Esther, berarti tenang statusmu Mbak Esther. Benar tak pegang. Monggo kami silakan singer dan pemain musik maju ke depan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Kami minta bangkit berdiri saudara. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
wanita boleh, yang kaum pria boleh duduk, yang wanita tetap berdiri di tempat masing-masing. Oke, kaum pria sudah duduk semuanya. Secara khusus kita akan di tempat kita masing-masing, semua akan menutup mata, kita akan mendoakan wanita-wanita tidak perlu maju. Seperti firman Tuhan katakan, mari saudara kita akan terus berjuang ya. Tidak berhenti berjuang mempertahankan iman kita, mempertahankan kasih kita, menjadi wanita-wanita yang tetap kuat dan semakin kuat untuk segala sesuatu, tantangan, badai sekalipun yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Haleluya, haleluya. Wanita-wanita, angkatlah tanganmu di tempatmu. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Mari taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami perlu Engkau. Oh Tuhan, jangan tinggalkan Yesus. Benar Tuhan. Engkau alasan sekali lagi. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Kami menyerahkan setiap wanita-wanitamu di tempat ini, mulai dari ICC dan wanita-wanitamu di tempat ini, wanita-wanita yang paling dewasa pun kami mau terus ditolong oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan. Pegang tangan kami sebab kami menyadari sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu kami sering terbatas, kemampuan kami terbatas, kesabaran kami juga terbatas, kekuatan kami terbatas Tuhan. Kami butuh Engkau menopang kami, menolong kami, memberi kekuatan, kemampuan, hikmat Tuhan terus menolong kami. Mari Roh Kudus mampukan seluruh kami, wanita-wanita eklesia di tempat ini. Kami terus dalam perjalanan hidup kami ke depan. Tuhan terus menolong kami menjadi istri yang semakin kuat, yang mampu menjadi penolong buat suami, menjadi seorang ibu yang bijaksana, dipenuhi dengan kesabaran. Roh Kudus akan memampukan kami ya Tuhan. Kami menjadi pembimbing buat putra-putri kami, menjadi penolong berkat di tengah-tengah keluarga. Buat gereja ini, wanita-wanita di tempat ini terus menjadi penolong buat gerejamu, memperluas kerajaan Allah. Pada waktu kami pergi keluar pun, dimanapun kami berada, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami berada, kami menjadi wanita-wanita yang menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Hamba-hambamu yang melayani itu sepanjang pagi hari ini diberkati. Kami tahu pada waktu wanita-wanita bergerak, wanita-wanita memberikan hidup kami untuk Tuhan, maka kami berkat Tuhan terus akan menyertai kami. Dan kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum pengumuman. Oke, sebelum pengumuman, Mbak Udi ingin menyampaikan pengumuman. Seperti yang Tante Dede sampaikan hari ini. Ya, nanti ada persembahan Itu jatahnya Mbak Udi. Tante Dede ingin menyampaikan yang jelas, yang berpenampilan paling baik, paling oke, dan tentunya sesuai dengan kriteria. Oke, karena Mbak Udi menyediakan 5, berarti ada 5 ini ya. Kita melihatnya dari segi niatnya. Segi niat, mulai dari
kepala, pundak, lutut, kaki. Pakaiannya yang bener-bener niat sampai ujung kaki. Kita melihat mulai juara kelima. Oke. Teng teng. Juara kelima jatuh. Mama Excel. Oke, yang kedua. Oh, yang keempat maksudnya. Yang keempat dari niatnya semuanya Adik Rencana. Yeay. Oke, yang ketiga bersiap-siap. Yang ketiga bersiap-siap. Saya panggil Cece Desi. Ini sampai bajunya itu nyewa di salonnya Mbak Evi. Oke, yang urutan kedua si cantik Alfeli. Yeay. Kali ini harus diakui, Feni lebih cantik dari Mama. Yang paling terakhir pasti kita gak menduga. Siapa ya? Siapa ya? Yang paling niat dari semuanya. Koko Abram. Yeay. Kopiahnya dipakai. Kopiahnya mana? Ini gak lihat ya. Mulai dari kepala, aksesoris, dia benar-benar niat. Sampai kakinya, coba perhatikan. Foto dulu Kak Selin. Dari depan. Oke, Tuhan memberkati. Mari Kak Audi. Cek. Maaf terlupakan untuk pembicara kita, mari silakan. Tadi waktu Bu Suci sama Tante foto, saya sama Mbak Nikita di sini. Ini grupnya kegedean nih Mbak. Ya, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari dipersiapkan dan kasih Mbak Nikita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan, biar persembahan ini berguna untuk kerajaan surga-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang memberi Tuhan Yesus, berkati setiap keluarga kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku.
mengapresiasi, tidak hanya mengapresiasi ibu-ibu yang sudah melayani di bagian depan atau mimbar, kita akan memberikan apresiasi untuk seluruh kaum wanita. Boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh kaum wanita, ibu-ibu, wanita-wanita hebat yang dengan setia melayani Tuhan setiap harinya lewat keluarganya, mengasihi keluarganya dengan baik, bentuk melayani Tuhan. Pengumuman untuk 1 minggu ke depan, yang pertama akan tetap ada doa pagi hari Senin sampai hari Jumat, jam 4:30 pagi melalui Google Meet, yang link setiap harinya dibagikan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyerahkan sepanjang hari kepada Tuhan, mengawali hari bersama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ibadah kaum pria, ada pertemuan di rumah Mas Yosef hari Jumat 6:30 malam. Kediaman Mas Yosef ada di Jalan Jati, Gang 7, rumahnya Mbak Nikita. Oh iya, Gang 6, maaf, Gang 7, Pak Yuda. Sekali lagi kaum pria di rumahnya Mas Yosef hari Jumat 6:30 malam, Jalan Jati, Gang 6. Kemudian nanti tidak ada Eklesia Kids, karena kemarin adik-adik sudah beribadah. Ibadah Youth minggu depan informasinya menyusul, dan ibadah raya kembali jam 7 pagi. Jangan lupa jam 7 kembali. Kemudian ada pengumuman tambahan, minggu depan adalah masa pelayanan terakhir untuk Kak Peter dan Kak J di semester ini. Kalau Kak Peter mungkin masih ada harapan, ya semoga diterima kembali. Kalau Kak J sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali pelayanan di sini. Karena Kak J ini juga masa menyelesaikan skripsinya, dan di bulan mendatang akan wisuda. Mari kita sama-sama doakan supaya langkah skripsinya ditolong oleh Tuhan sampai wisuda nanti. Dan ketika Kak J setelah wisuda akan kembali pulang ke Sumatera. Jadi kecil harapan kita untuk bertemu kembali, tapi kiranya Tuhan pertemukan kita kembali. Dan mungkin minggu depan ada yang mau kasih penghormatan terakhir untuk Kak J. Boleh Kak J mungkin diajak main, tapi sepertinya minggu depan sudah di-booking oleh Youth, sepanjang hari akan bermain bersama. Dan nanti ibu-ibu kaum wanita sudah menyediakan sarapan, kita akan sarapan bersama. Terima kasih ibu-ibu KW, Tuhan memberkati. Itu saja pengumumannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, hari ini saya senang ada bersama dengan panjenengan. Ya, hari-hari ini memang banyak anak-anak muda kita yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi, dan besok Joselin kami antar. Hari ini kami akan antar ke Malang karena besok akan mengikuti ujian UTBK yang ada di UB. Mudah-mudahan dan kita doakan supaya bisa diterima. Dan mungkin ada anak-anak panjenengan yang lain, ya. Kak J, terima kasih buat pelayanannya. Kak Peter, terima kasih buat pelayanannya ya, selama beberapa waktu ada bersama dengan kita. Dan tadi sudah disampaikan sudah akan dipersiapkan nanti ya penghormatan terakhir. Jadi dihitung 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Ya sudah buat surat wasiat mereka begitu kan. Ya. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan kiranya semakin dimuliakan lewat ibadah kita hari ini. Dan terima kasih untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Dan semua ibu-ibu, selamat merayakan Hari Kartini, baik yang sudah menikah maupun yang belum, ya. Dan baik yang hari ini sudah berpakaian dengan sangat rapi, sangat indah, dan haleluya ya. Terima kasih buat semua yang saudara kerjakan, dan Tuhan sangat dimuliakan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Semua hari-hari yang saudara dan saya lalui adalah baik. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
kalau sampai hari ini kami ada, bukankah semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk seluruh kami umat-Mu yang setia hadir dalam ibadah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati semua kami, bahkan pergumulan yang kami sampai hari ini harus hadapi dan orang lain tidak memahami, hanya Tuhan dan kami yang tahu. Yang kami percaya Tuhan, Engkau memiliki kedua tangan yang akan terus menopang kami. Engkau memiliki hati yang terus mengasihi kami. Engkau menunjukkan mata-Mu untuk melihat setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan Tuhan, bukankah Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami umat-Mu dan membuat kami menjadi pemenang. Setiap kami akan berjuang memperjuangkan iman kami di muka bumi ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap keluarga yang hadir. Kami pun percaya kepada semua kami yang hadir. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami, berkati studi anak-anak kami, berkati sekolah mereka, berkati mereka dalam membangun masa depan mereka. Berkati seluruh kami umat-Mu yang hari-hari ini mungkin kami sedang bergumul mengenai pasangan hidup kami. Tuhan akan menolong kami melihat setiap perubahan-perubahan yang baik terjadi dalam hidup keluarga kami dan menolong keluarga kami untuk dipulihkan kembali. Tuhan, demikian pula untuk setiap berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan. Ketika kami tahu bagaimana kami mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, firman-Mu katakan maka Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat sampai lumbung-lumbung kami berkelimpahan. Dan itu yang akan terjadi. Semua kami akan menjadi sasaran anugerah Tuhan. Setiap kami dimanapun kami berada, kami merindukan hidup kami ini menjadi berkat. Hidup kami ini menjadi semua orang menikmati kehadiran Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk kaum wanita yang sudah menyediakan berkat-berkat jasmani untuk kami nikmati bersama hari ini. Tuhan akan membubuhkan berkat-berkat-Mu atas makanan ini dan memberi kekuatan kesehatan buat kami. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus Tuhan kita, dan biarkan Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal dalam hidup kita hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Mohon Bapak Ibu tetap berada di tempat dahulu karena tim PDD meminta kita foto bersama. Tapi Bapak Ibu tetap ada di tempat. Untuk kursi barisan 1, 2, dan 3 duduk di tempat, dan kursi barisan belakangnya boleh berdiri. Nah, mari silakan berada di kursi terdepan. Ayo, ikut foto. Silakan tim PDD. Ya, yang belakang yang kelompoknya Putri, terus Mbak Mi belakangnya silakan berdiri. Kelompoknya Mas Arif, Mbak Dewi, Mas Yusuf, dan belakangnya silakan berdiri. Nah, berdiri di tempat. Atau kalau mau menengah boleh, kalau mau merapat ke tengah boleh.
Kalau kami bilang GSI Eklesia mengucapkan selamat Hari Kartini. Oke, yuk ya. 1, 2, 3. GSI Eklesia mengucapkan ya, monggo sarapan bersama. Pelayan, cek, cek, cek. Cek. Pelayan dan ibu-ibu penari, ibu-ibu yang tampil nari, monggo foto bersama dulu sebelum